Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat dan kita boleh siap untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan akan renungan pada pagi ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami agar firman Tuhan menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami khususnya sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita akan mempelajari akan firman Tuhan dengan judul yaitu berhati-hatilah melangkah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sejak dari semula Tuhan memiliki rencana yang indah atas kehidupan dari Sarai. Dia merancang kehidupan Sarah begitu istimewa. Sarai dianugerahi kecantikan yang luar biasa dan menjadi seorang istri daripada Abram. Seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan kecantikan Sarah tidak luntur di usianya yang sudah lanjut, sehingga Abram pun merasa was-was saat memutuskan untuk pergi ke Mesir. Alkitab berkata, menulis bahwa memang aku tahu bahwa engkau adalah perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Bila mana kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, sedemikian cantiknya sampai-sampai Firaun berniat untuk meminang Sarah, dan Abram mengkompromikan akan hal itu. Saudara-saudaraku, dalam hal ini kita dapat melihat Abram mengambil langkah dan tindakan tanpa bertanya dan meminta akan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan Allah yang telah mengutusnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, berhati-hatilah melangkah sebelum meminta akan tuntunan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita juga dapat belajar bahwa ketika sebuah keputusan atau tindakan atau langkah yang kita ambil tanpa memohon rahmat dan tuntunan dari Tuhan, bisa saja langkah atau keputusan kita adalah keliru. Dan bukan hanya keliru, tetapi akan menyakiti akan hati Tuhan dan membawa kita akan semakin jauh dari Tuhan.
Saudara-saudaraku, itu yang dilakukan oleh Abram. Abram juga menyakiti akan hati istrinya yang begitu baik, yang Tuhan tempatkan di sisi Abram agar menjadi penolongnya. Sesungguhnya hati Sarah begitu pilu ketika Abram, suami yang sangat ia sayangi dan percayai dalam hidupnya, namun tega menjualnya pada Firaun. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, kedelai betina dan unta. Hal ini menunjukkan betapa Abraham lebih mementingkan akan diri sendiri daripada menjaga akan perasaan daripada istrinya. Bahkan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pelajaran penting bagi kita bahwa bila mana kita melangkah di dalam aktivitas kita hari ini, kita harus berhati-hati dan kita harus meminta akan tuntunan dari Tuhan, sehingga keputusan kita akan menyukakan akan hati sesama, teristimewa menyukakan akan hati Tuhan. Jangan sampai seperti Abraham yang menyakiti akan hati istrinya, bahkan menyakiti akan hati Tuhan, menjual akan isinya sendiri. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini dapat memberkati kita, sehingga bila mana kita melangkah, biarlah kita dapat berhati-hati dan keputusan kita adalah keputusan yang menyukakan akan hati Tuhan dan menyukakan akan hati sesama. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita sepanjang hari ini. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.